Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan turun. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, dipenuhi kemuliaan. Haleluya. Kau saja yang
dan kami tinggikan malam ini. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami, karena tanpa kekudusan kami tidak berlayak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Kau ada di sini. Kami mau menikmati Engkau malam ini Tuhan. Lewat pujian, lewat firman-Mu, kami mau Tuhan bersekutu dengan Engkau malam ini bersama saudara-saudara seiman kami yang lain. Pimpin ibadah kami malam ini Tuhan. Engkau ambillah, pegang kendali ibadah kami malam ini dari awal hingga akhirnya. Roh Tuhan menguasai hati pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Biar ibadah kami boleh berkenan kepadamu, naik sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan Engkau mau berbicara lewat hamba-Mu kepada kami. Kami mau terima berkat Tuhan malam ini yang Tuhan sudah sediakan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah kami. Kami mau bersatu hati menyerahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau mengagungkannya. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis,
kuasa Roh Kudus, amin, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Bapa. Kami siapkan hati untuk memuji dan memuliakan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Siapa yang merasa diberkati malam ini? Saya minta disalam temannya kanan kiri minimal 5 orang. Ayo dimulai. Ayo minimal 5, minimal 5. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Kau tercurah dari surga, bumi bersukacita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari sama-sama satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan
Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kita tinggal berdiri, kita lanjut pujian kita, Ku diberi kuasa. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Dengan kasih Kristus, Bapak Norton berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kesempatan Kau berikan buat kami untuk memuji membesarkan nama-Mu, bahkan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan.
Dan Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami, besar kecil yang kau berikan Tuhan. Tuhan saya yang berkati ya Bapa. Biar itu semuanya Tuhan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami ucap syukur, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Santi dan Ibu Sinta. Kami persilakan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan kasih Kristus, Bapak Yosef Suherman berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh-Mu sudah hadir Tuhan tengah-tengah kami Bapa. Kau sudah bertahta di atas setiap puji-pujian anak-Mu Tuhan. Berberkati Tuhan setiap puji-pujian kami Bapa, boleh menyenangkan hati Engkau Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah Engkau utus, Pendeta Stefan Warau, biar Kau urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Biar apa yang disampaikan oleh lidah bibirnya Bapa semua berasal daripada Engkau Tuhan. Apapun firman yang kami terima Tuhan, kami mau menerimanya dengan hati yang percaya, dengan hati yang rendah hati Tuhan. Biar firman-Mu boleh menegur kami, memperbaiki kami Tuhan, sehingga kami hari demi hari boleh semakin seperti Kristus Bapa. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkan, berikan telinga seorang murid dan hati yang mau menerima firman-Mu dengan hati yang percaya Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mula utama saya ucapkan selamat malam buat kita semua yang malam hari ini boleh datang di tempat ini, sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, sama-sama kita boleh memuji, membesarkan akan nama Tuhan di malam hari ini. Saya boleh merasakan bagaimana hadirnya Tuhan di tengah-tengah ibadah kita di malam hari ini, saudara. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada pengurus yang malam hari ini boleh mempercayakan saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Doakan supaya benar-benar firman yang kita dengar malam hari ini
boleh menjadi kekuatan, menjadi pegangan kita di tengah-tengah melangkah, di tengah-tengah kita mengarungi dunia yang semakin jahat ini, saudara. Ya, tadi pujian sebelum firman Tuhan dikatakan menghadapi badai hidup, saudara. Ya, ada seringkali banyak badai yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, saudara. Amin. Ya, ada seringkali banyak badai, ada seringkali banyak kesulitan, ada seringkali banyak kesukaran yang kita hadapi. Ya, walaupun ya seringkali kita mungkin bertanya, saya sudah setia, ya, saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh, saya sudah puasa, saya sudah berdoa, ya, saya sudah tidak mau tinggal di gereja. Kok masih hadapi yang namanya kesulitan, yang namanya masalah persoalan? Inilah kehidupan, saudara. Tetapi yang saya percaya, Tuhan terus memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan terus memberikan kita kemampuan menghadapi keadaan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi mungkin hari-hari ini. Sebab itu di malam hari ini saya ingin kita melihat beberapa ayat dalam firman Tuhan yang saya ambil. Saya kasih judul firman Tuhan di malam hari ini, kuat bersama Yesus. Kuat bersama Kristus, saudara. Ya, mari kita lihat di dalam Filipi, ayat ini sudah banyak kali kita dengar, tapi mari kita sama-sama melihat kembali ayat-ayat firman Tuhan ini yang saya ambil di dalam Filipi pasal yang keempat, di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13, saudara. Filipi pasalnya yang keempat, di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat saya bacakan, saudara perhatikan dalam Alkitab saudara masing-masing. Ayat 10 berkata begini, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13 dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, katakan amin, saudara. Ya, di bagian di ayat yang ke-13 dia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, kita melihat Rasul Paulus, dia katakan dia sudah biasa menghadapi yang namanya lapar, ya, yang namanya kenyang, yang namanya susah, yang namanya sulit, yang namanya kelimpahan, yang namanya kekurangan. Dia katakan di ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, saudara, ada salah satu terjemahan yang saya senang dengan kata-katanya. Dikatakan begini, saudara, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kalau saya artikan, dia katakan begini, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus. Ya, dikatakan Rasul Paulus dia katakan begini, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya, saudara. Amin. Jadi Rasul Paulus dari dalam dasar hatinya yang paling dalam, dia katakan bahwa dia dapat melakukan segala sesuatu bukan karena dia, saudara. Ya, bukan karena kuatnya Rasul Paulus, bukan karena bisanya Rasul Paulus, ya, bukan karena pinternya Rasul Paulus, bukan karena uangnya banyak, saudara. Tetapi dia katakan dalam ayat ini, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan, yang menguatkan saya. Amin, saudara. Ya, jadi Rasul Paulus dia katakan bahwa
Kristuslah yang memberikan dia kekuatan sehingga dia bisa mampu melewati keadaan-keadaan yang sulit, saudara. Ya, Kristuslah yang memberikan dia kekuatan sehingga dia bisa menjalani kehidupan yang sukar. Saudara, kalau kita bandingkan dengan pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-55, saudara, Raja Daud dia berkata demikian, saudara. Mazmur pasal yang ke-55, di ayatnya yang ke-7 dia katakan begini. Ya. Kalau saudara baca dari ayat pertama 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagaimana Raja Daud ya, ada kesulitan, ada kesukaran, ya, ada masalah, persoalan. Dan saudara datang di ayat yang ke-7 dia katakan begini. Pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ayat 8, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun, saudara. Saudara, ketika Daud menghadapi kesulitan, ketika Daud menghadapi yang namanya masalah, yang namanya persoalan dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-7 dia katakan begini, pikirku, ya, saya percaya Daud dia sudah merasa mungkin sudah tidak kuat lagi. Sudah tidak mampu lagi Raja Daud, saudara, menghadapi yang namanya tekanan dalam kehidupannya. Sehingga datang di ayat yang ke-7 dia katakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Ada mungkin banyak ya kita yang seperti Daud, ya, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, coba mengandalkan kekuatan sendiri. Coba mengandalkan hikmat sendiri. Ya, kalau Daud dia katakan, kalau dia dikasih sayap seperti merpati, dia akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Saya yakin, saya percaya, kalaupun Daud dikasih sayap seperti merpati, dia tidak akan mendapatkan tempat yang tenang, saudara. Saya sangat yakin itu, saudara. Kalaupun dia dikasih sayap seperti merpati, dia tidak akan dapat tempat yang tenang, saudara. Karena di ayat ini dikatakan, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat. Ya, jadi Daud ketika dalam keadaan sulit, terjepit, tidak berdaya, ya, dia berkata kalau dia dikasih sayap, dia akan terbang dan coba mencari tempat yang tenang, saudara. Tapi saya yakin itu dia tidak akan dapatkan, saudara. Karena dia sendiri katakan di Mazmur juga, saudara, kalau tidak salah, Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, saudara. Amin. Daud sendiri dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalaupun dia dikasih sayap, dia pasti tidak akan dapat tempat yang tenang, saudara. Karena tempat yang tenang itu hanya kita dapat di dalam Tuhan. Amin. Tempat yang tenang kita hanya dapat di dalam Kristus, saudara. Ya, Rasul Paulus dia akui, ya, dia bisa kuat, ya, dia biasa menghadapi yang namanya kelaparan, yang namanya kesulitan, kesukaran. Karena ada Tuhan yang menguatkan dia, saudara. Amin. Ada Tuhan yang memampukan dia. Saya percaya begitu juga kita, ya, keluarga muda yang datang di malam hari ini. Saya tahu ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran yang kita hadapi. Tetapi saya percaya ada Tuhan yang mampu menolong saya dan saudara. Saudara, ada satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-18 dikatakan begini, saudara. Ya, saya percaya ini suka kita lakukan ketika dalam keadaan tidak berdaya, ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan terjepit. Seringkali kita lakukan ini. Bukan seringkali, mungkin banyak kali kita perbuat ini. Mazmur pasal yang ke-18 di ayatnya yang ke-7 dia kata begini. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ya, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, saudara. Amin. Saya percaya
ketika kita dalam pun kesesakan, ketika kita dalam pun kesulitan. Saya percaya ini sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, saya sangat yakin ini kita suka lakukan, saudara. Ketika kita sudah tidak lagi mampu, kita datang berteriak kepada Tuhan. Kita datang berseru kepada Tuhan. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, belum langsung dijawab oleh Tuhan, saudara. Tetapi yang saya yakin, Tuhan pasti dengar doa kita, saudara. Amin. Tuhan pasti dengar seruan kita. Urusan jawab menjawab itu urusan Tuhan, saudara. Saya suka katakan kepada jemaat, apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar, saudara. Tapi kalaupun Tuhan belum jawab, ya, Tuhan belum jawab, nggak usah kecil hati, saudara. Nggak usah kecewa. Tetap terus berseru kepada Tuhan, saudara. Saya ingat, kalau nggak salah Abraham, saudara, ketika dia belum dikaruniai anak, saudara, ya, ada cukup lama, ya, Tuhan menjawab doanya, saudara, ya, cukup lama waktunya. Kalau nggak salah, kalau saya hitung sekitar 18-19 tahun baru Tuhan, ya, mewujudkan doanya. Tuhan kasih anak, ya, kepada Abraham, saudara. Walaupun janjinya itu sudah lama, tapi nanti dijawab sudah sekitar 18 atau 19 tahun, saudara, baru dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi, mari saudara, ada mungkin doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, yang sampai detik ini belum dijawab, ya. Bukan tidak dijawab, belum dijawab, saudara. Saya percaya pasti Tuhan akan jawab, amin. Bukan tidak dijawab, pasti Tuhan akan jawab. Tapi nggak tahu kapan, urusan kita tetap terus berdoa kepada Tuhan, amin. Saudara, saya melayani Tuhan di Perumahan Gereja Permata sudah 20 apa 21 tahun, saudara. Sampai sekarang masih kontraktor, saudara. Kontrak tempat kami beribadah sekalian kami tinggal. Saudara, dari awal kami masuk, ya, kami berdoa, saudara, ya. Ada banyak rekan-rekan kalau bisa beli tempat, saudara. Tapi kalaupun sampai saat ini kami masih belum bisa beli, saudara, ya. Saya percaya ada waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan yang terbaik bagi kami, saudara. Kami enggak bosan-bosan berdoa. Saya percaya doa saya, doa kami beserta dengan jemaat yang ada pasti Tuhan dengar, saudara. Enggak mungkin Tuhan enggak dengar. Tapi kalaupun sampai saat ini kami masih tetap kontrak dan di bulan ini kami harus membayar kontrakan tempat kami ibadah, saudara. Ya. Tetapi yang saya percaya doa kami didengar oleh Tuhan, saudara. Enggak mungkin enggak didengar oleh Tuhan. Ya. Seperti yang kita sudah baca, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong sampai, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, saudara. Jadi teriak Daud, ya. Doa Daud sampai ke telinga Tuhan. Amin, saudara. Doa keluarga muda yang datang malam hari ini pasti sampai ke telinga Tuhan. Amin. Nggak mungkin nggak sampai ke telinga Tuhan. Sampai ke telinga Tuhan doa keluarga muda yang datang malam hari ini. Ya. Dan saya percaya suatu saat pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Asal kita nggak undur tinggalkan Tuhan. Ketika pun mungkin belum dijawab oleh Tuhan. Ada banyak, saudara, yang saya lihat ketika belum dijawab doanya. 1-2 tahun belum dijawab, ada yang kecewa. Ya, ada yang tinggalkan Tuhan akhirnya. Karena jawaban yang dia inginkan belum pun dijawab-jawab oleh Tuhan. Saya percaya kita yang datang malam hari ini tidak seperti itu, saudara. Amin. Ya, tapi kalaupun jawaban dari Tuhan kita belum peroleh, mari kita mau tetap terus setia kepada Tuhan. Amin. Kita mau tetap terus setia, datang terus beribadah kepada Tuhan. Ya, kita lihat Rasul Paulus, dia katakan, ya, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang menguatkan saya, saudara.
keluarga muda boleh ada sampai saat ini. Karena ada Kristus yang memberikan saudara kekuatan, saudara. Amin. Ya. Daud, dia merasa sudah putus asa. Dia coba cari tempat yang tenang. Padahal tempat yang tenang ada di dalam Tuhan, saudara. Ya. Doa-doa kita, saudara, mungkin hari-hari ini sekali lagi belum dijawab. Belum dijawab oleh Tuhan. Yang saya percaya pasti akan dijawab oleh Tuhan. Asalkan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tetap setia, ada pergumulan ya. Saudara, selama kita menumpang di dunia ini pasti ada pergumulan, saudara. Pasti ada masalah, ada persoalan. Tetapi yang saya percaya seperti Paulus dia katakan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dia bisa melewati pergumulan. Dia bisa melewati kesulitan, kesukaran. Karena ada Tuhan yang memberikan dia kekuatan, saudara. Amin. Saya percaya juga kita pasti Tuhan berikan kekuatan. Saudara, ada beberapa ayat yang saya ingin kita lihat di dalam salah satu toko di dalam firman Tuhan. Cerita tentang Yusuf, saudara, bukan Yunus. Cerita tentang Yusuf, ya. Saudara mungkin tahu cerita tentang Yusuf, bagaimana keadaan yang dia hadapi, saudara. Ya, kakak-kakaknya, ya, membenci dia, saudara. Karena iri hati, mereka akhirnya membenci Yusuf. Jadi memang nggak boleh ada iri hati, saudara. Ya, iri hati itu membuat sesuatu hal yang tidak baik, saudara. Buang jauh-jauh iri hati, saudara. Kalau ada kita yang sedang iri hati malam hari ini, mari kita buang jauh-jauh. Ya, kakak-kakak Yusuf, mereka iri hati dengan Yusuf. Karena Yusuf katakan satu saat mereka akan datang dan bertelut lutut kepada Yusuf, saudara. Akhirnya mereka panas hatinya, sakit hatinya, dan mereka hendak melakukan hal yang tidak baik. Kalau kita lihat di ayat yang ke-18 dalam Kejadian pasal yang ke-37, ya, ketika Yusuf sedang mencari kakak-kakaknya dikatakan begini, kakak-kakaknya katakan begini. Dari jauh ia melihat, ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu, saudara. Jadi kita melihat ya kakak-kakak dari Yusuf merancangkan sesuatu yang tidak baik, ya. Mereka hendak membunuhnya, tapi puji Tuhan itu tidak terjadi, saudara. Mereka hanya melemparkan dia di sumur, dan setelah melemparkan dia di sumur yang tidak ada air, mereka menjualnya, saudara. Ya, mereka menjualnya. Bukan cuma sampai di situ, pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf, saudara. Ya, saudara, bagaimana ketika dia ada di rumah Potifar di pasal yang ke-39, Kejadian pasal yang ke-39, ya. Bagaimana dia difitnah, ya, difitnah oleh istri dari Potifar, ya. Yang dia tidak lakukan dituduh itu diperbuat oleh Yusuf, saudara. Ya, bukan cuma sampai di situ, penderitaan yang dialami oleh Yusuf, saudara. Di dalam pasal yang ke-40, ya, bagaimana ketika ada mimpi dari juru minuman dan juru roti, saudara. Dan ketika Yusuf mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti ini, ada janji bahwa kalau ini terjadi, mereka akan membantu Yusuf untuk membebaskannya, saudara. Dan ini pun tidak terjadi, saudara. Ya, nggak ditepati ini janji. Tapi saudara, luar biasa Yusuf. Kalau saudara lihat di pasalnya yang atau kita lihat dulu di pasal 40 dikatakan begini. Pasal 40 ayat yang ke-20. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula
menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya, saudara. Ya, jadi luar biasa pergumulan masalah yang dihadapi oleh Yusuf ini, saudara. Tapi kalau kita lihat di pasal yang ke-45, saudara, di ayat yang kelima dia katakan begini, saudara. Pasal 45, ketika dia menghadapi ya rentetan yang saya katakan tadi, pergumulan yang begitu berat, ayat yang kelima dalam pasal 45 dikatakan begini. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita lompat di ayat yang ke-8, saudara. Yusuf katakan begini, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, saudara. Luar biasa, saudara. Saya kalau mungkin jadi Yusuf, saudara, ya, saya pasti balas, saudara, apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya terhadap dia, saudara. Kalau mungkin saya, saudara, ya. Tapi saya percaya ketika saya bertobat, saya juga tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya itu, saudara. Yusuf, saudara, ya, ketika dia berhadapan dengan kakak-kakaknya, ya, nggak ada rasa marah, nggak ada rasa sakit hati sedikit pun bagi Yusuf, saudara, ya. Tetapi dia katakan semua itu sudah direncanakan oleh Allah, saudara. Luar biasa, saudara. Amin. Semuanya itu sudah direncanakan oleh Allah. Saya percaya ini terjadi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Yusuf, saudara. Amin. Tuhan yang memberikan dia kemampuan untuk bisa menghadapi yang namanya kesulitan, yang namanya kesukaran, yang namanya masalah dalam kehidupannya, saudara. Ya, dia katakan Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Saudara, kalau kita seperti Yusuf, kita pasti tidak akan memberontak kepada Tuhan. Amin. Kita pasti tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, saudara. Kita pasti tidak akan kecewa dengan Tuhan, saudara. Ya, karena kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Amin. Tuhan pasti akan memberikan kita jawaban. Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Saya tidak tahu kesulitan dan kesukaran apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Ya, nggak tahu kesulitan dan kesukaran apa. Tetapi yang saya percaya firman Tuhan yang kita sudah dengar, Tuhan mampu untuk menolong kita. Amin. Tuhan yang mampu untuk memberikan kita kekuatan menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, saudara. Ya, saya percaya Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati semuanya itu. Ya, sebab itu mari tetap terus dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, ketika ada masalah jangan hadapi sendiri, saudara. Ketika ada masalah persoalan jangan hadapi dengan kekuatan sendiri, saudara. Tapi kita terus bawa kepada Tuhan. Ya, kita seperti Daud ketika ada kesesakan, dia berteriak kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dan Daud bilang doanya, seruannya sampai ke telinga Tuhan, saudara. Saya percaya seruan kita, doa kita juga sampai ke telinga Tuhan. Amin. Saudara, satu ayat lagi, saudara, yang saya ingin kita lihat di dalam Ayub. Sebelum Ayub dipulihkan, saudara, dalam segala apa yang hilang dalam hidupnya, dia mampu berkata demikian. Ayub pasal 42 di ayatnya yang kedua, saudara, dia katakan begini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Katakan amin, saudara. Ya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara. Ya, Ayub dia berani berkata demikian, saudara. Padahal saya katakan semua belum dikembalikan, hartanya, anak-anaknya belum dikembalikan, saudara. Belum dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi dia mampu berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, saudara.
Kenapa? Karena Ayub dia bisa kuat bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Saya percaya kalau dia tidak dikasih kekuatan oleh Tuhan, dia tidak mampu untuk mengatakan seperti ini saudara. Ya, dia tidak mampu untuk berkata demikian. Ya, tapi karena Tuhan kasih dia kekuatan, Tuhan kasih dia kemampuan, dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya tahu Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Walaupun mungkin belum hari ini, belum besok saudara, belum bulan depan, belum tahun depan. Tapi percaya Tuhan akan mampu menolong kita. Amin. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang mungkin singkat, tapi boleh memberkati saya dan saudara di malam hari ini. Puji Tuhan, saya rindu kita mau menyanyikan satu pujian. Penolong yang selalu setia. Kita mau nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Makasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Penolong yang selalu setia. Amin. Amin. Yesus penolong yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Benar, Engkau penolong kami. Tuhan, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Bahwa segala perkara kita dapat tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan, dari awal nyanyikan pujian ini. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Haleluya. Tak pernah dia mengecewakan. Benar Tuhan, Kau tidak pernah mengecewakan kami. Tak pernah gagal segala perkara. Haleluya. Glory. Benar Tuhan, Kau yang mampu menolong kami. Kau yang mampu memberikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan. Penolong dan sahabat. Haleluya. Tuhan, oh segala perkara dapat kutanggung. Haleluya. Amin Tuhan. Kau luar biasa baik buat kami. Tidak ada yang tidak Engkau dapat kerjakan dalam hidup kami. Penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu, keluarga muda yang datang malam hari ini, sekali lagi saya tidak tahu
Apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi masalah saudara, apa yang menjadi persoalan saudara, apa yang menjadi keluh kesah saudara hari-hari ini. Tetapi yang saya percaya, kita punya penolong yang ajaib, kita punya penolong yang setia, kita punya penolong yang selalu melihat apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Sebab itu mari malam hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, penolong yang ajaib itu. Dia tidak pernah berdusta buat saya dan saudara, tapi janjinya kalau dia akan menolong, dia pasti akan menolong saya dan saudara. Kalau dia akan menjawab, pasti dia akan menjawab pergumulan-pergumulan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau penolong kami yang ajaib, Engkau penolong kami yang ajaib. Engkau setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat buat kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Bapa kami yang ajaib. Hamba-Mu sekali lagi tidak tahu apa yang menjadi pergumulan umat-umat-Mu yang datang malam hari ini. Tetapi dengan iman, dengan satu keyakinan, hamba-Mu berdoa, minta supaya Engkau menolong setiap kami yang datang malam ini Tuhan. Pergumulan kami, masalah kami, persoalan kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami alami yang namanya pertolongan dari Tuhan. Kami alami yang namanya kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau mungkin kami sedang tertutup jalan, Engkau bukakan jalan bagi kami Tuhan. Pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha yang ada, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami alami kemenangan, kami alami jalan keluar dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan beri, buat jawaban yang Tuhan beri bagi kami di malam ini. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pulang alami sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, keluarga muda yang datang malam hari ini. Meteraikan Tuhan, jadikan firman-Mu rema dalam setiap kehidupan kami. Jadikan firman itu kekuatan buat setiap kami yang datang ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu, jadikan hamba-Mu seluruh saluran berkat bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Haleluya. Hanya pada
mengakhiri ibadah kita angkat pujian. Jangan Tuhan lewat saya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan di malam hari ini. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh meninggikan dan memuliakan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan malam ini Tuhan, kiranya itu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami percaya ketika Engkau disenangkan, pasti Engkau akan menyenangkan setiap kehidupan kami juga yang datang malam hari ini. Terima kasih, berkati Tuhan seluruh kami yang datang malam ini Tuhan. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan juga diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus keluarga Sekina yang ada. Tuhan, lewat keluarga Sekina, nama Tuhan semakin dimuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Keluarga ini semakin menjadi berkat buat banyak orang yang ada di luar sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami juga berdoa buat Tuhan Tante Nilawati yang sedang mengikuti Tuhan seminar. Tuhan tolong terus Tante Nila ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, pelihara juga dia. Berikan terus kekuatan, kesehatan, hikmat. Dia tetap kuat setia di dalam Tuhan. Terima kasih. Ada juga Tuhan keluarga yang beberapa hari yang lalu Tuhan berulang tahun pernikahan. Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong sampai saat ini, kami percaya
di tahun yang mereka akan lewati ini lebih luar biasa. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara, memberkati mereka. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terlebih iman percaya mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, keluarga ini boleh menjadi berkat bagi Engkau ya Tuhan. Lewat kehidupan keluarga ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga yang sudah memberi, Tuhan yang tilik apa yang kami lakukan, apa yang kami buat bagi Engkau di malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus beri kami kekuatan, kesehatan. Tuhan jaga lindungi kami di tengah-tengah keadaan yang sulit hari-hari ini. Tidak ada tempat lain untuk kami minta pertolongan Tuhan selain hanya kepada Engkau. Bapak itu terus tolong kami, terus jaga lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami. Sertai perjalanan kami, baik yang mengendarai motor, mobil, berjalan kaki mungkin. Tuhan tolong tibakan di rumah kami dengan selamat ya Tuhan. Jauh hindarkan kami dari mara bahaya kecelakaan. Orang-orang jahat disingkirkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan juga sebentar kami akan beristirahat. Kami akan tidur Tuhan. Tolong kami boleh beristirahat dengan baik, tidur dengan nyenyak. Dan boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati, tubuh yang sehat, kuat yang baru Tuhan anugerahkan lagi bagi kami. Kami boleh memuji dan membesarkan lagi akan nama Tuhan. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami di malam hari ini Tuhan. Mengucap syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mau terima berkat dari Tuhan di malam hari ini. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan selalu menyertai, akan selalu menjaga, melindungi, memelihara, menolong dan memberkati setiap kehidupan kita. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.